Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali majlis ilmu pada pagi hari ini dengan menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Di antaranya adalah yang kita rasakan hari ini, yaitu nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada subuh kali kini insyaallah kita akan membacakan tafsiran dari surat Al-Qadar. Tafsiran dari surat Al-Qadar, yaitu surat yang ke-97 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat, dan ia termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mungkin rasanya kita bersama telah menghafalkan ayat-ayat dari surah Al-Qadar Bapak Ibu, tapi pada kesempatan pagi mari kita mencoba untuk mentadabburi kandungan demi kandungan makna dalam ayat-ayatnya. Kita bacakan Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia, lalu kami mulai menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad kebaikan dan berkah yang ada di dalam malam ini? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini adalah malam yang penuh dengan kebaikan yang agung. Ia lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril alaihi salam turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh berkah itu
penuh kebaikan itu semenjak permulaan malam hingga habisnya dengan terbitnya fajar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa poin yang ingin kita hadirkan dalam mentadabburi firman Allah dalam surah Al-Qadar ini. Yang pertama, Bapak Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kami. Maksud di sini adalah Allah. Anzalnahu, telah menurunkannya. Kalau kita lihat di Al-Quran, menurunkannya kadang lebih dalam Al-Quran, dalam tanda kurang Al-Quran. Kami atau Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala juga mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dalam kajian ilmu Al-Quran, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata yang menunjukkan menurunkan itu. Pertama menggunakan kata anzala, yang kedua menggunakan kata nazzala. Seperti dalam surah Sejadah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi. Nah, ketika ada dua kata yang berbeda, Bapak Ibu, ada anzala, ada asal katanya nazzala. Di dalam ilmu bahasa Arab berbeda artinya, Bapak Ibu. Anzala artinya menurunkan satu kali perbuatannya, dan nazzala itu artinya menurunkan Al-Quran dengan beberapa kali proses itu turun. Kalau ditanyakan ke Bapak Ibu, apakah Al-Quran itu hanya sekali turunnya ketika malam qadar? Tidak. Justru Al-Quran itu turun berapa lama, Bapak Ibu, kepada Nabi Muhammad? 23 tahun. Kok dalam surah Al-Qadar kok disebutkan kami menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar, seolah-olah Al-Quran itu turun dalam satu malam, padahal Al-Quran itu turun selama 23. Kalau dihitung malamnya berapa malam itu, Bapak Ibu? 23 kali 365 malam dalam setahun. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, untuk memahaminya, maka jawabannya Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan Allah dalam dua tahapan. Tahapan pertama diturunkan dari Lauh Mahfuz. Di mana Lauh Mahfuz itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Nah, itu di alam gaib. Tak ada yang tahu. Awak pun tak tahu, tak bisa tahu. Dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunia, ke langit dunia. Di mana langit dunia itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu, nah itulah yang disebutkan dalam ayat ini, turun sekaligus secara utuh. Seluruh Al-Quran, yang 30 juz itu, yang 100 yang balik surat itu. Maka Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan sekaligus secara utuh Al-Quran itu pada satu malam, yaitu malam qadar. Tapi turunnya indah langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu tahapan turun Al-Quran pertama. Tahapan keduanya, Bapak Ibu, setelah itu dari langit dunia ke bumi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang turunnya secara berangsur-angsur, bertahap-tahap.
kadang turun satu ayat, kadang turun beberapa ayat, satu kelompok temanya, kadang turun satu surat. Itulah turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Makanya ada kata dalam Al-Quran yang mengatakan, kalau bersebut Pak Ibu, anzala katanya, anzalna, unzila, maka yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran sekaligus secara utuh dari lauh mahfuz ke langit dunia. Tapi kalau kata-katanya nazzalna, tanzil, maka artinya turunnya Al-Quran secara bertahap. Jadi semenjak setelah malam qadar itu diturunkan seluruhnya, maka Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur. Nah, siapa yang membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Pak Ibu? Malaikat Jibril alaihi salam, yang digelari dengan Aminul Wahyi, malaikat yang diamanahkan membawakan wahyu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah kamu mengetahui wahai Muhammad, apa itu keutamaan dan kemuliaan dari malam qadar? Kalau kita baca Bapak Ibu rahimakumullah di dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau rahimahullah mengatakan, Bapak Ibu, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri wa ma ash'araka ya Muhammad ayya syai'in lailatul qadri ay syai'un lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Maksud dari ayat ini Pak Ibu, al-amalu fi lailatul qadri bima yurdillah khairun min al-amali fi ghairiha alfa syahrin. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar tadi, tahukah engkau wahai Muhammad apa keutamaan dari malam qadar itu? Keutamaannya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya beramal kita ketika malam qadar, Pak Ibu, beramal ibadah, Pak, maka amalan awak itu lebih baik nilainya dari 1000 bulan awak beramal. Mana yang lebih suka, Pak Ibu? Beramal satu kali amalan nilainya sebanding dengan 1000 kali awak atau 1000 bulan awak mengerajukannya. Ini kan salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat sebelumnya, Bapak Ibu, kelebihannya apa, Bapak Ibu? Umurnya panjang. Nabi Nuh berapa umurnya, Bapak Ibu? Ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad berapa umurnya, Bapak Ibu? Kalau patokannya umur Nabi Muhammad, umurnya 63 tahun. Ada nanti lebih, ada nanti tak kurang. Kok talabiah? Itulah bonus tu. Nah, untuk umat Nabi Muhammad SAW agar mereka juga mendapatkan keutamaan, kemuliaan, keagungan, kesempatan beribadah, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sebuah kemuliaan yang terdapat pada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Apa kemuliaannya, Bapak Ibu? Sekali kita beramal di malam Qadar itu, sama nilainya
awak beramal selama 1000 bulan. Jadi kok singkit bana umat Nabi Muhammad tu, tapi kalau nyo dapik malam qadar tu bagaikan umat yang umurnya panjang. Beramal kebaikan di malam qadar nilainya sama dengan 1000 bulan. Tapi permasalahannya Bapak Ibu rahimakumullah, kapan malam qadar itu? Ini tahu Bapak Ibu? Disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu di Allah. Baku nak ada yang tahu di Allah Bapak Ibu. Apa salahnya Nabi mengatakan misalkan, wahai umatku, malam qadar itu di malam 27 Ramadan. Beramallah di malam 27 itu sama dapat pahala 1000 bulan. Kalau serupa itu kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa jadi rami musaji itu, rami surau itu hanya di malam 27. Lang harinya banyak ke Sarawak. Kini lo malam qadar lah. Biarlah tanggal 27 sesuai. Tapi tidak Bapak Ibu rahimakumullah. Allah menyembunyikannya. Allah menyembunyikannya. Walaupun ada beberapa riwayat, beberapa perkataan ulama Bapak Ibu yang menguatkan terjadinya di malam ganjil, di malam yang di atas malam 20, mulai dari malam 21, 23 dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan di malam 17 dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi sifatnya itu bukan mutlak, bukan bersifat pasti. Tetap yang mengetahui pasti kapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya tak lain dan bukan adalah Bapak Ibu, agar setiap orang yang ingin mendapatkan malam qadar itu ditentukan dari sejauh mana kesungguhannya dalam beribadah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau nyulah beramal dengan sungguh sejak malam pertama Ramadan hingga malam terakhir Ramadan Bapak Ibu, maka kemungkinannya mendapatkan malam qadar itu sangat besar. Maka malam qadar itu ditafsirkan seperti dalam tafsir yang kita bacakan tadi itu, akan didapat oleh orang yang beribadah dengan kesungguhan dan penuh keimanan semenjak awal malam Ramadan hingga akhir malam Ramadan. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah keagungan yang ada di bulan suci Ramadan. Ketika Allah menitipkan di salah satu malamnya yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadri. Adapun Bapak Ibu rahimakumullah, apa amalan yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan malam qadar itu Bapak Ibu? Malam qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka ibadah, di antara ibadah yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu, yaitu membaca Al-Quran. Malam qadar Bapak Ibu, kenapa dia menjadi malam yang mulia? Karena di malam qadar itu diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, kenapa dia menjadi bulan yang paling mulia di antara sekalian bulan? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril, kenapa menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan membawakan Al-Quran. Maka artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran
dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Maka kalau kita Bapak Ibu rahimakumullah ingin menjadi umat, ingin menjadi hamba Allah yang mulia, caranya adalah mari dekatkan hidup awak dengan Al-Quran. Maka segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Malam Qadar mulia karena diturunkan Al-Quran pada malam itu. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran di bulan itu. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia di antara sekalian malaikat karena membawakan Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi hamba yang mulia di mata Allah, dekatkan diri awak dengan Al-Quran. Bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan Al-Quran Bapak Ibu? Langkah pertamanya itu membaca Al-Quran. Yatsluna ayatillah, membacakan Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran. Naik level seketika lain Bapak Ibu, setelah kita baca, kita tadabburi Al-Quran. Naik level seketika lain, setelah kita tadabburi, kita amalkan. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, di malam Qadar itu, untuk memaksimalkan apa ibadah yang bisa kita maksimalkan Bapak Ibu, yang paling mudah itulah membaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah Bapak Ibu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Mohon maaf bicara Bapak Ibu, kalau di Ramadan saja kita tidak membaca Al-Quran Bapak Ibu, bila kita baca leh? Kalau nak tak baca je dah di bulan Ramadan ko Al-Quran Bapak Ibu, langari leh kata baca kira-kira tu, makin bareknya dia. Tapi kalau lah tak biasa kita membaca Quran di hari biasa, insya-Allah di bulan Ramadan akan semakin banyak kita membaca. Tapi mohon maaf bicara, kalau nak tak baca juga awak Al-Quran di bulan Ramadan, bilolai. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, bacalah Al-Quran selama di bulan Ramadan. Tingkatkan kualitasnya, tingkatkan jumlahnya. Kadang ada yang bertanya Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz, kalau awak ketika membaca Quran tu indak tahu artinya, indak bisa awak mentadaburi tu Ustaz. Awak bacana terjemahan itu kadang paham, kadang indak. Ya Bu ya. Ada yang bisa dipahami langsung, ada terjemahan tu yang indak bisa paham. Maya rancak Ustaz, awak baca saja Al-Quran kok. Baca saja walaupun awak nak tahu artinya, atau harus awak baca sampai ke tafsirannya. Sebab kalau terjemahannya tidak cukup paham ada. Tapi kalau awak baca tafsirannya, paling awak baca sekali baca tu sayat 2 ayatnya, tu tafsirannya lah panjang, bisa dia selesai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apakah ketika kita membacakan Al-Quran dan kita tidak mengetahui dan tidak memahami artinya, itu bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu? Bisa. Ada sebuah kisah Bapak Ibu antara seorang guru dan muridnya. Ketika muridnya bertanya ke gurunya, wahai guruku, gunanya awak membaca Quran kalau awak nak tahu artinya? Gunanya awak membaca Quran kalau awak nak tahu artinya. Lalu kata gurunya tadi Bapak Ibu, disuruhnya muridnya kau untuk pai mambi air do keranjang sampah. Keranjang sampah tu apa bentuk Bapak Ibu? Kan banyak lubang-lubangnya.
Kira-kira kalau awak disuruh Pak Ibu ambil air je kena sampah, leka mungkin tu Pak Ibu. Japui air kata be ke sungai, bawa kemari balik kata guru. Maka anak murid tadi berfikir kepala, ndak mungkin kata. Tapi kata guru, cubalah dulu je. Dek patuh ke guru, nyopai je. Kira-kira nyo balik Bapak Ibu le tak bawa air. Indah. Nah, lata cici di jalan saya. Kemudian kata gurunya, cubalah payah balik ambil air. Tentu makin heran murid ni. Tapi dia patuh ke guru, nyopai jo. Lah 3 kali disuruh dek gurunya, nak masuk di kepala dia, sebab nak tak bawa pulang. Kemudian kata gurunya ke muridnya, cuba perhatikan tong sampah tadi, apakah samunya sabalun dipakai ambil air atau lain ada perubahannya. Pas dicari, nampak apa Ibu? Makin berasiah. Maka Pak Ibu rahimakumullah, walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang jauh lebih mulia, tapi perumpamaan ini setidaknya bisa memberikan sedikit pendekatan pemahaman kepada kita. Nampak di situ Pak Ibu, walaupun awak tidak paham Al-Quran, tidak paham artinya Pak Ibu, kandungannya, tetapi awak baca tanpa awak sadari Bapak Ibu, itu yang akan memberasiakan hati awak. Itu yang memberasiakan pikiran awak. Itu yang akan menenangkan hati awak. Itu yang akan menenangkan pikiran awak. Nabi SAW di dalam berbagai hadis mengatakan, mengajak kita untuk memperbanyak berzikir. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wa ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dan zikir terbaik itu apa Pak Ibu? Zikir terbaik itu, zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Itulah sebaik-baik zikir. Kalau bertanya Bapak Ibu, Ustaz, lafaz zikir nan paling rancak, lafaz zikir yang paling rancak Bapak Ibu, Al-Quran. Karena Al-Quran itu disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran, dinamakan oleh Allah dengan az-zikru, sebagai zikir. Maka sebaik-baik lafaz zikir adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Maka Pak Ibu, ketika Bapak Ibu tilawah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca ayat Quran, itu sebaik-baik berzikir. Itu ya Pak Ibu. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran itu akan memberikan ketenangan di dalam hati, kebersihan di dalam hati. Apalagi kalau awak tingkatkan kualitasnya. Nah, membaca Al-Quran tanpa memahaminya pun sudah mendapatkan kemuliaan. Apalagi kalau awak bacakan Al-Quran itu, di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul sekelompok umatku, hambaku kata Allah, di salah satu rumah Allah, yatluna ayatillah, di situ mereka membacakan ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya. Itu level pertamanya Bapak Ibu, yatluna, membaca. Yang kedua, yatadarasuna, tadarus. Jadi tadarus itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau makna sabananya, kalau di awak tadarus itu apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran, baik lingkaran, lalu berganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya baru tilawah Bapak Ibu. Baru tilawah. Kalau ya tadarasuna itu, tadarus itu, nan sabananya
saling mempelajari, saling memberikan pemahaman terhadap kandungan ayat. Jadi sabanannya kalau dalam hadis tu level pertamanya adalah membaca tilawah, maka sabanannya yang kita kerajukan tadarus tu bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Tilawah. Karena awak hanya membaca saja. Hanya membaca bergiliran. Nah, kalau yang tadarus tu setelah awak bacakan ayatnya, kemudian kita keluarkan, ambilkan, carikan apa saja pelajaran-pelajaran dari yang ayat yang awak baca. Apa saja kandungan-kandungannya. Itu yang sabana yang tadarus. Jadi ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, tidak berkumpul sekelompok hamba-Ku di salah satu rumah Allah membacakan ayat Al-Quran, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengambil pelajaran dari apa yang mereka baca. Apa ganjarannya Bapak Ibu? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ke dalam hati mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi, dinaungi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah itu Bapak Ibu, kasih sayang Allah. Untuk memahami kasih sayang Allah itu Bapak Ibu, rahmat Allah itu. Rahmah itu kan terambil dari kata rahim. Dari kata apa Bu? Rahim. Rahim itu kan yang ada pada diri setiap ibu. Nah, kalau untuk memahami rahim itu Pak Ibu, rahmatnya, sayangnya Allah itu Pak Ibu. Bayangkan saja seseorang ibu yang melahirkan Pak Ibu. Ibu yang mengandung lah, mulai darinya mengandung 9 bulan. Baralah barik penderitaan itu Pak Ibu. Beban itu. Kalau ambo ya tak tahu lah Bu ya. Ambo bisa membayangkan saja. Bara barik itu Pak Ibu. Sampai melahirkan. Bahkan dikatakan seorang ibu yang melahirkan itu sama yang hampir mendekati ajal, karena tantangannya adalah kematian. Tetapi ketikalah lahir anaknya, maka batu tindak Pak Ibu, hilang rasa sakit itu. Iya tu Ibu. Ibu nama pengalaman kalau ambo kan mendengarkan cerita saja membaca dari hadis-hadis, membaca dari ba'aki kiro. Ketika lahir, apa perasaannya Pak Ibu? Tidak ada Pak Ibu orang yang melahirkan tu yang mau pekkan anak. Ikut nak punya kerajaan, payah mau selama wahai. Tidak ada. Hilang rasa sakit itu. Yang walaupun sakit yang diderita dari ibu tadi, tapi ketika lahir anak itu, yang terasa di hati ibunya hanya sayang ke anak itu. Sab'abanalah beban yang diakibatkan atau disebabkan oleh anak yang dikandung itu, tetapi bahkan itu menantang nyawanya. Tetapi ketika lahir anak itu, yang terasa, yang tak kata di hati ibu itu hanya sayangnya ke anak itu. Cobalah Pak Ibu rahimakumullah. Itu baru sayang rahmahnya orang tu ke anaknya, seorang induk ke anaknya. Labarabana susahnya anaknya tadi kok, membuatnya sakit, membuatnya marangan, kesakitan, membuatnya tu menantang nyawanya. Tetapi ketika lahir anak tu, hanya satu yang terasa di hati ibu tu, sayangnya ke anaknya. Tidaknya fikirkan bahawa beban anak itu. Nah, walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih daripada itu. Maka sayangnya Allah jauh lebih daripada itu. Makanya Pak Ibu, di dalam ayat Ghafur Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Itu di ayat itu Pak Ibu, penutup ayat yang awalnya apa Pak Ibu? Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang telah bergelimang
dosa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Artinya Pak Ibu rahimahullah, Allah menghimbau seluruh hambanya, wahai hamba-hamba Allah yang telah bergelimang dosa. Dosa yang ada di muka bumi ko lah dikarajokannya sebenarnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Perhatikan Pak Ibu, bentuk sayangnya Allah tu. Dosa di muka bumi Allah ni karajokan sebenarnya. Karena asrafu, tingkit dosa itulah melampaui batas. Tidak terfikir dawat untuk mengerajoi lah dikarajonya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, apa kata Allah? Allah masih memanggilnya dengan ibadi, wahai hambaku. Jangan kamu putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Apapun dosa